Hai teman-teman semuanya. Jadi di sini kita berdua lagi visit di Museum Bank Indonesia dan pastinya juga di sini kita mau sharing ke kalian semua tentang sejarah-sejarah Indonesia dan tentunya yang ada di MUBI ini. Semoga dengan sharing ini kalian bisa tahu apa saja sejarah yang ada di Indonesia dan nilai ulangan akhir semester kita nilainya bagus. Di sini juga ada jam operasionalnya, kalian bisa lihat tersendiri. Nah, karena kita buru-buru dan kita udah sedikit telat, jadi kita langsung aja ke atas untuk menukarkan tiketnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam MUBI-nya. Kalian bisa lihat aja di situ kita disambut dengan tokoh-tokoh pahlawan kita. Dan nanti di sini Sophie ada bilang sesuatu. Bercanda ya guys. Nah, di sini kita lagi dijelaskan tentang museumnya sendiri. Dan karena ramai banget ya, karena kita tidak cuma berdua tapi seangkatan yang berarti 100 orang, jadi kita gantian untuk memvideonya. Nah, inilah untuk lebih jelasnya dan untuk lebih dekatnya lagi tentang Museum Bank Indonesia ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam museumnya, awal juga kita disambut oleh wanita-wanita yang sangat keren sekali. Nah, untuk yang pertama tadi ada Raden Dewi Sartika, adalah seorang advokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Nah, untuk yang kedua ini ada Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, beliau juga dikenal sebagai pelapor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Selanjutnya ada Martha Christina Tiahahu. Pada saat umur 17 tahun, ia sudah ikut mengangkat senjata loh guys untuk melawan tentara kolonial Belanda. Dan ia juga berjuang mati-matian untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati. Dan untuk yang terakhir ada Cut Mutia, dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan tanah air kita. Nah, di sisi guys, kita udah masuk ke dalam MUBI-nya dan lagi ya, karena kita tidak cuma berdua tapi kita seangkatan, jadi kita harus sabar dan harus ngantri lagi untuk mengambil footage video atau foto yang ada di museum ini, karena lihat rapi banget. Nah, pada saat awal kita masuk, kita bisa ngeliat di sini tentang nenek moyang kita. Jadi guys, pelaut Nusantara sudah melakukan perdagangan global. Mereka menyeberang samudra membawa rempah-rempah sampai Asia Barat, Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Perahu-perahu ia tidak digerakkan oleh layar tetapi oleh semangat dan keberanian. Dengan semangatnya itu akhirnya perniagaan melaju pesat. Ternyata rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam, seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis dari Asia Barat. Pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Wow, setinggi emas loh guys. Bayangin, harga rempah pada saat itu hampir sebanding loh dengan harga emas. Dan mereka juga menggunakan rempah-rempah tersebut tidak hanya untuk bumbu masak saja, tapi juga untuk pengobatan dan kecantikan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada eksibisi Makin Maju Makin Serakah Menjajah yang menggambarkan sejarah kolonialisme di Indonesia, khususnya pada masa kolonial Belanda, Britania Raya, dan Prancis. Pada masa kolonial Belanda melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia seperti kayu, karet, dan minyak. Belanda juga membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam tersebut, serta Belanda juga melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia seperti perbudakan, penahanan, dan pembunuhan. Pada masa Britania Raya memiliki peran dalam sejarah kolonial Indonesia, terutama pada abad ke-18 dan ke-19. Mereka memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia. Britania Raya memiliki peran penting dalam perdagangan di Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan rempah-rempah dan tekstil, dan dalam penanaman modal di Indonesia, terutama dalam bidang pertambangan dan perkebunan, serta bidang pemerintahan dan administrasi. Dan yang terakhir ini, pada masa kolonial Prancis berusaha merebut wilayah Indonesia dari Belanda, terutama di Jawa ini. Prancis membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk memfasilitasi eksploitasi
sumber daya alam. Dan Prancis juga melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia seperti perbudakan, penahanan, dan pembunuhan. Nah, ada juga baju dari beberapa negara yang bisa kalian lihat sendiri di video. Dan tadi kalau misalkan kita lihat ke belakang, ada kata di mana jalan panjang menuju kemerdekaan yang bisa kalian lihat sendiri di dalam videonya, yang dimana ada saat pada proklamasi, revolusi fisik, dan masa Republik Indonesia Serikat. Jika kalian ingin tahu lebih dalamnya, kalian bisa searching di internet kalian masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut masuk ke dalam mata uang. Di sini ada mata uang ORI atau Uang Republik Indonesia dan ORIDA atau Uang Republik Indonesia Daerah. Adalah mata uang yang pernah digunakan di Indonesia. ORI merupakan mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan ORIDA merupakan salah satu uang daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. ORI dan ORIDA ini dihentikan peradabannya pada 1 Mei 1950 dan digantikan dengan mata uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada bagian ini kami berdua tidak bisa menjelaskan. Kalian bisa lihat saja view dari museum ini karena kita lupa mengambil footage foto keterangannya di museum kemarin dan kita tidak bisa menjelaskan karena kita berdua takut salah. Nah, pas di sana juga ada pemberontakan yang seringkali terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik, ekonomi, atau sosial. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mengambil tindakan cepat untuk memulihkan stabilitas. Pada tahun 1940 atau 1958, Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit. Pemberontakan terjadi di berbagai wilayah dan pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi pemberontakan adalah dengan mencetak uang. Pemerintah mencetak uang untuk membiayai kegiatan militer dan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Mencetak uang sebagai cara untuk mengatasi pemberontakan adalah langkah yang beresiko, tetapi seringkali dianggap perlu dalam situasi darurat. Penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak dan dampak jangka panjang terhadap ekonomi. Pengelolaan yang hati-hati dan strategi pemulihan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan stabilitas setelah krisis. Selanjutnya kalian bisa dengar penjelasan dari kakak MUBI-nya. Distribusi uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan di bawah ini menjelaskan kepada pengunjung bahwa dari uang dicetak oleh Peruri, kemudian dibawa ke kantor BI, barulah dari kantor BI diedarkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di tayangan TV yang ada di bagian depan ini adalah gambaran yang digunakan oleh Bank Indonesia saat harus memenuhi kebutuhan uang di masyarakat. Jadi BI tidak punya jadwal khususnya untuk mengedarkan uang, maksudnya tidak setahun sekali, sebulan sekali, atau dan seterusnya, tapi tergantung situasinya atau kondisinya. Nah, estimasi yang dilakukan adalah melalui pengecekan, misalnya saat itu PDB-nya naik atau turun, inflasi lagi naik atau turun, dan yang mungkin yang paling berasa lagi hari raya atau lagi hari biasa sih. Nah, seperti itu. Makanya gambaran gampangnya adalah saat hari raya pasti harga barang naik ya, harga barang dan jasa naik. Itu sebagai salah satu contoh uang yang beredar sedang banyak. Tapi setelah hari raya harga-harga akan kembali stabil. Tapi teman-teman harus tahu itu bukan krisis ya, maksudnya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Di sini ada momen kocak di mana ada cutting yang berusaha mencoba meng-slide halaman berikutnya tapi tidak bisa dan lucunya di situ dia menyerah. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam ruang direksi di mana diorama ruangan ini menggambarkan suasana kerja sehari-hari. Direksi pada periode awal Bank Indonesia yang menghadapi banyak tantangan situasi politik tidak stabil. Pemberontakan meletus di beberapa daerah dan kondisi perekonomian berjalan di tempat. Sebagai bank sentral, selain bertugas mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, dan memajukan urusan kredit serta perbankan. Saat ini, Bank Indonesia juga wajib membantu pemerintahan dalam menutup defisit anggaran, antara lain melalui pemberian pinjaman uang muka kepada pemerintah dengan cara mencetak uang. Nah, di sini kita masuk ke dalam cerita perempuan dalam rupiah.
Kisah perempuan dalam uang rupiah mencakup perjuangan dan kontribusi mereka yang diabadikan dalam desain uang. Beberapa tokoh perempuan yang diabadikan di dalam uang rupiah antaranya yang ada di depan tadi. Tak hanya di situ, sebenarnya di ruangan tersebut ada menjelaskan tentang banyaknya para wanita dilecehkan, tapi kita terlalu fokus membacanya dan itu sangat sedih sehingga kita tidak merekam atau fotonya. Selanjutnya di sini kita masuk ke tentang numismatik. Dikutip dari website Kemeninku Republik Indonesia, numismatik adalah suatu kegiatan mengumpulkan benda-benda terkait uang seperti uang kertas, uang koin, token, dan benda-benda terkait lainnya yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat. Nah, di sini kalian juga bisa melihat peredaran-peredaran uang numismatik pada periode-periode tertentu. Nah, setelah itu di sini kita diarahkan untuk bisa melihat batang emas secara real yang ada di depan mata. Nah, di sini guys, kita udah masuk dalam ruangan mata uang. Jadi setiap masa ke masanya, dimana kita bisa melihat nih uang seperti logam dan lembar dari masa kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha. Terus juga ada uang khusus peringatan, uang bersambung, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita juga bisa nih membuka semacam loker yang berisi uang dari negara lain juga. Nah, terakhir pada sejarah dari Bank Indonesianya, yang dimana pada tahun 1820 pemerintahan kolonial Belanda mendirikan De Java Chase Bank sebagai bank sentral di Hindia Belanda. De Java Chase Bank bertindak sebagai bank sentral, bank komersial, dan bank pemerintah. Pada periode kemerdekaan 1942 sampai 1952, pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia dan mengambil alih ke De Java Chase Bank. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral. Pada periode pembangunan 1953 sampai 1998, pada tahun 1953, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Bank Sentral yang menetapkan Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral. Pada periode ini, Bank Indonesia berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk mengembangkan sistem perbankan dan mengatur inflasi. Selanjutnya, terakhir pada periode reformasi 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis keuangan yang berdampak pada stabilitas ekonomi. Pada tahun 1999, Bank Indonesia melakukan reformasi dengan mengubah struktur organisasi dan meningkatkan independensi. Dan lagi juga Bank Indonesia tetap bertindak sebagai bank sentral dengan fungsi mengatur moneter, mengawasi perbankan, dan menjaga stabilitas keuangan. Dalam perjalanannya, Bank Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan, namun tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Bye guys, mungkin segitu aja dari kita berdua. Love you all. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita sering, jika melihatnya